قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla wa ala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran jazakallahu khair dalam menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diberikan kesabaran dan kekuatan di dalam mempelajari ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan di atas jalan al-haq, jalan kebenaran, ditetapkan di atas jalan talabul ilm. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, kita mendapati teman-teman kita tidak sedikit di antara mereka yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dulu dia tinggalkan, lalu kemudian sekarang dia lakukan, ya dia lakukan kembali. Dan itu di antara sebabnya karena menjauhi majelis-majelis ilmu, karena menjauhi teman-teman yang soleh, teman-teman yang senantiasa mengajak supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang juga ada di antara teman-teman yang bersama di majelis ilmu justru menjadi sebab di antara saudara-saudara kita menjauhi majelis ilmu.
Maka para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan niat kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu adalah untuk mempelajari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkannya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah itu tidak akan bisa kita lakukan dengan benar kecuali dengan ilmu. Atas dasar itulah kita menghadiri majelis ilmu, mempelajari apa-apa yang seharusnya kita lakukan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menghadiri majelis ilmu itu untuk dibanggakan kepada teman-teman kita, atau menghadiri majelis ilmu itu supaya dilihat, oh saya hadir di majelis, supaya diakui saya hadir di majelis. Kita perbaiki jemaah sekalian ya, niat kita menghadiri majelis ilmu itu adalah untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga ketika kita mendapati ada teman kita, ada ikhwah, ada akhwat yang sama-sama dengan kita di majelis ilmu sudah jarang kelihatan, maka kita mencari tahu kabarnya, mengajaknya untuk kembali hadir di majelis ilmu, bukan dibully ya. Bukan dibully. Ketika kita mendapati di antara teman kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perbuatan tercela, dia jatuh di dalamnya, ya juga jangan dibully ya. Jangan dihardik, tapi diingatkan. Sekira sudah pernah kita sebutkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap seorang yang ya, dia bersama dengan para sahabat yang lainnya, lalu kemudian sudah menghilang. Ketika ditanya kabarnya ya, lalu kemudian disebutkan dia sudah kembali kepada masanya yang dulu, sudah mulai ya, minum khamar ya, berbuat maksiat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Mengirimkan surat kepadanya, mendoakan kebaikan untuknya dan mengajaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menasihati dengan cara yang baik. Kemudian apa kata beliau radhiyallahu anhu kepada orang-orang di sekitarnya? Jangan menjadi apa? Jangan menjadi penolong syaitan untuk membuat dia semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ya, perlu untuk selalu kita ingat. Kita menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, majelis para ulama, para asatidzah, untuk itu, untuk belajar apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Ya. Kita saling mengingatkan, saling menasihati ya, sesama ikhwah, sama akhwat dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya. Saya kira saya selalu mengulang ya, apa yang saya sering katakan. Jangan sampai ada orang-orang di
sekitar kita yang mereka menjauh dari majelis ilmu, menjauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyukai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena itu majelis ilmunya, bukan karena itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang sering kita dengar di majelis ilmu. Ya. Dan seperti ini ikhwas sekalian ya, banyak terjadi. Maka ini perlu untuk selalu kita perhatikan ya, supaya kita ya menjadi penolong ya teman-teman kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadi penolong syaitan ya untuk menjauhkan ya seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahadits Al-Akhlaq, pembahasan yang ke-15 tentang la taghdab, ya jangan marah. Pada hadis ya, terakhir yang kita bahas, yaitu hadis dari ya, Sulaiman ibnu Surat radhiyallahu anhu. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada ya, seorang yang begitu memuncak amarahnya, lalu kemudian Nabi mengajarkan sesuatu kepadanya ya, kepada orang lain ya, untuk disampaikan kepadanya, yaitu berta'awudz ya, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, meminta perlindungan dari godaan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari godaan, dari pengaruh syaitan laknatullah alaih. Sehingga itu apabila kita marah, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis muttafaqun alaihi. Bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang perkasa itu ya, dengan dia mampu mengalahkan lawan gulatnya. Innamas syadid ya, sungguhnya orang yang kuat, orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah ya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah ya. Hadis ini hadis muttafaqun alaihi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah ya, kekuatan atau orang yang kuat itu adalah dengan bergulat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini satu perkara, satu perbuatan yang ma'ruf, yang dikenal oleh kebanyakan manusia, itu bergulat, itu menunjukkan apa? Kekuatan. Siapa yang menang dalam bergulat, maka dia adalah orang yang hebat, orang yang kuat ya. Siapa yang mampu mengalahkan lawan tandingnya, dia yang kuat ya. Dan ini bisa dikembalikan kepada penilaian satu kaum. Kalau misalnya kita di sini menilai orang yang kuat itu seperti apa? Orang yang kalau menyelam tanpa alat itu sampai berjam-jam, ini orang hebat, orang kuat. Yang mampu lari 10 km 1 jam, orang yang kuat. Yang mampu apa? Panco, ini orang yang kuat.
Bukan itu yang kuat sebenarnya yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya. Dalam hadis ini kata beliau, hafizahullah taala, kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, Nabi SAW ingin memperingatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita semua, anna syiddata wal quwwata laysat hiya hadhihi, ya. Bahwa kekuatan itu, orang yang hebat itu, orang yang perkasa itu bukan dilihat dari dia menang dalam bergulat. Wa inna ma hiya yamliku al-insanu nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, menahan dirinya di saat dia marah. Ya. Ini orang yang kuat. Dan di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, ma min jur'atin a'zamu ajran 'indallah min jur'ati ghaidhin qadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Tidak ada suatu perkara menahan yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi seorang yang menahan amarahnya. Ya. Orang yang menahan amarahnya, tidaklah dia menahan marahnya itu kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika ada sesuatu yang membuat kita marah, kendalikan diri kita, tahan amarah itu, ingat hadis ini. Wah, itu adalah perkara yang termasuk perkara yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang mampu menahan amarahnya, dia akan selamat dari banyak perkara-perkara keburukan. Ya, sudah pernah kita sebutkan satu perkataan dari kalangan para salafus saleh, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu an-nadam, bahwa amarah itu ya, awalnya adalah seperti orang gila dan akhirnya apa? Penyesalan. Kenapa dia menyesal? Dari kata-katanya yang buruk, dapat dosa. Dari perbuatannya, ya, dia dapat dosa. Tapi ketika dia mampu menahan amarahnya, dia kendalikan dirinya dengan menahan amarahnya, ya, dia terbebas, tidak mendapat dosa. Justru dalam hadis ini Nabi SAW katakan, termasuk yang paling besar pahalanya ketika dia menahan amarahnya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh hafizahullah taala, fahiya afdalu jur'atin yatajarra'uha al-'abdu wa a'zamuha thawaban wa arfa'uha darajatan. Jadi menahan marah ini, ya, pahalanya besar, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi an yahbisal mar'u nafsahu minat tashaffi wal intiqam qasidan salamata dinihi wa naila thawabillah. Jadi dia menahan amarahnya itu tidak apa? Dia menahan dirinya dari marah, ya, tidak membalas dendam, tidak melampiaskan, ya, emosinya, ya. Tujuannya apa? Salamata dinihi wa naila thawabillah, supaya selamat agamanya dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan selamat agamanya? Ya. Orang yang melampiaskan amarahnya, dia akan melakukan apa? Apa saja supaya emosinya itu tersalurkan. Perkara-perkara buruk pun dia lakukan. Maka disitulah dinilai, oh, seperti itulah agamanya. Ya.
Saat dia mampu mengendalikan dirinya dari amarah yang sudah memuncak, ya, terselamatkan agamanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya hafizahullah taala, "Tsumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajjaha ila amrayni 'azimaini 'ala insan an yatahalla bihima hala ghadabihi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, petunjuk kepada kita, ya, dua perkara yang harus kita perhatikan, ya, dua perkara yang harus kita perhatikan, apalagi di saat apa? Di saat marah. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu, ya, ketika ditanya tentang diminta untuk apa, memberikan wasiat, ada orang datang meminta wasiat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taghdab, jangan marah. Zid, ya, la taghdab, jangan marah. Ya, tambah lagi, ya, wasiatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang datang meminta wasiat itu? La taghdab. Ya. Karena orang yang sudah marah itu, yang sudah emosi itu, lisannya tidak akan terjaga, tindakannya juga tidak akan terjaga. Ya. Maka ini, ya, petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan marah ini, ya, supaya kita menahan amarah ini, karena dia berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan ucapan dan tindakan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Ya. Kalau salah seorang di antara kalian itu marah, maka hendaklah diam. Berarti menahan lisan. Ya. Dan secara umum juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah sampaikan, ya, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi. Siapa yang memberikan jaminan padaku atas apa yang ada di antara dua, ya, dua apa, bibirnya, ya, dua janggutnya. Maksudnya sini kumis dan janggut. Ya, apa yang ada di antara dua bibir kita, yaitu lisan. Siapa yang memberikan jaminan padaku tentang lisannya, lidahnya, yang memberikan jaminan kepadaku tentang kemaluannya, maka aku akan berikan kepadanya jaminan apa? Admanu lahu al-jannah. Aku berikan kepadanya jaminan surga. Siapa yang menjaga lisannya, ya, maka jaminannya itu adalah surga. Ya. Jadi saat marah oleh Nabi SAW disuruh diam. Kita menjaga lisan kita. Ya. Nah, kalau di saat tidak marah, ya, di saat tidak marah, dia tidak mampu menjaga lisannya, ya, saat tidak marah, dia tidak mampu menjaga lisannya, mudah untuk mencela, mudah untuk membuli, mudah untuk memaki. Bagaimana kalau dia marah? Ya. Paham ini, kawan sekalian? Ya, kalau dalam kondisi tidak marah, dia mudah mencela, dia mudah memaki, dia mudah membuli. Bagaimana kalau dia marah? Ya. Maka yang akan dia lakukan itu apa? Dia lepas semua ucapan, yang penting tersalurkan emosinya. Ya. Bahkan tidak hanya sebatas lisan, tapi juga tindakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah diam. Ai liyamna' nafsahu minal kalam halal ghadab. Ya. Maksudnya adalah, ya, dia menahan dirinya, tidak berbicara apa-apa ketika marah. Di sini, ya, kalau ada teman kita sementara
Kita bicara cerita, tiba-tiba dia coba diam. Waduh, kenapa dia coba diam ini? Boleh jadi dia marah dengan ucapan yang kita lontarkan. Atau tiba-tiba ada pembicaraan di grup WA, tiba-tiba keluar ini, kenapa ini? Boleh jadi dia marah. Nah, apa yang menyebabkan dia marah itu? Boleh jadi itu dari ucapan kita atau dari tulisan kita. Salah satu solusi bagi dia untuk menahan amarahnya, dia diam atau dia keluar dari komunitas, dari grup itu. Nah, kata beliau hafizahullah taala, li'annahu in takallama wa huwa ghadban sayatakallamu bima la yuhmadu aqibatuhu. Ya, karena orang yang marah ketika dia berbicara, dia lampiaskan amarahnya itu dengan kata-kata, ya, dia akan berucap dengan ucapan-ucapan yang akibatnya itu tidak disukai. Ya, demikian juga ya dalam rumah tangga. Ya, kalau istri marah, ya diam atau ngomel? Kalau istri marah, diam atau ngomel? Atau bersuara? Kebanyakan bersuara ya. Karena ya memang ya dalam penelitian atau dalam teorinya, ya wanita itu lebih banyak kata-katanya daripada laki-laki. Ya. Tapi kalau laki-laki lebih banyak kata-katanya dari perempuan, khususnya dalam rumah tangga, wah hati-hati. Ya. Dalam kondisi yang marah dia berkata-kata, kemudian istri juga berkata-kata, akhirnya yang keluar apa? Ucapan yang akan dia sesali. Apa ucapan yang akan dia sesali itu? Begitu dia ucapkan, saya cerai kamu, sudah jatuh. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, salasun, ada 3 perkara, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang apabila diucapkan sungguh-sungguh, dia jatuh. Terjadi. Diucapkan tidak sungguh-sungguh, hanya bersanda, tetap dia jatuh. Salah satunya itu adalah at-talaq, mengucapkan cerai kepada istri. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, idza ghadiba ahadukum falyaskut, ini subhanallah. Ini akan melindungi kita dari perkara-perkara yang tidak kita sukai. Ya. Dan banyak aja mas sekalian, banyak keluhan, ya, penyampaian dari para ibu-ibu, dari para ummahat. Ini saya suami ini kalau marah, aduh, kebun binatang keluar semua. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau marah, ya, tangannya itu ringan sekali. Ya. Ada lagi yang Ustaz, suami saya kalau marah gampang sekali, saya cerai kamu nanti. La haula wala quwata illa billah. Allah musta'an. Ini jamaah sekalian, ya, ingat ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah ya diam saja. Maka para ummahat, para istri, ya, lihat juga suami kalau dia coba diam, satu hari ini tidak bicara sampai suami ini, ada sesuatu yang terjadi ini. Ya. Ya, carilah bagaimana caranya membujuk, merayu, ya, supaya suami bicara. Kemudian juga kata beliau hafizahullah taala, li'annahu waqtal ghadabi qad yaqulu kalaman sayyi'an min la'nin wa syatmin wa bada'in fa alaihi an yumsika 'anil kalami fala yatakallam wala bi kalimatin wahidatin hala ghadabihi. Ini tadi yang kita sebutkan, orang yang marah itu ya dia bisa mengucapkan celaan, makian, ucapan-ucapan yang buruk. Sehingga itu hendaklah kalau marah itu ya diam, jangan mengucapkan
satu kata pun. Li'annahu fi tilkal hala la yudriku ma yaqul wa la ya'i ma yatakallam bihi. Fa idza imtana'a 'anil kalam hatta tahda jamratul ghadabi wa tadfa shiddatuhu fa hina idzin sayakunul kalam sadidan wa takunul aqibatu hamidah. Jadi saat dia emosi, dia marah dan dia diam, tidak berkata-kata satu kata pun, nanti sudah reda baru kemudian dia berbicara, maka dia akan berbicara dengan baik, dia akan berbicara dengan tenang, sehingga hasilnya juga ya baik, ya, tidak menyakitkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya diterapkan di semua ya, di semua aspek interaksi kita dengan teman kita, ya, dengan keluarga kita, ya semuanya. Ya. Dan nampaknya yang paling sering untuk kita terapkan ini dalam kehidupan berumah tangga. Ya, karena dalam kehidupan berumah tangga itu syaitan selalu mencari celah. Dia selalu mencari celah bagaimana supaya di dalam rumah tangga itu tidak ada kedamaian, tidak ada keakuran antara suami dan istri. Kalau mereka akur, ya mereka tenang, mereka berdamai, setan cemburu. Karena suami dan istri mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia buat bagaimana caranya supaya mereka tidak akur, berantem dan sebagainya, bikin marah. Ya. Selalu kita ingat ini jemaah sekalian. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya. Wa amma tsani, yang kedua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini. Ya. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pada kita, memberikan petunjuk pada kita, di saat marah hendaklah diam, jangan berkata-kata. Kalau dalam keadaan berdiri maka hendaklah duduk. Ya. Kenapa? Kalau orang berdiri dia marah, bisa-bisa kakinya langsung melayang. Benar? Ya. Tapi kalau duduk kan dia masih akan berdiri dulu baru dia nendang. Ya. Enggak, kalau berdiri duduk, tenangkan. Ya. Sudah duduk masih juga marah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Ya. Fa indama yakunul insanu fi syiddati ghadabihi wa huwa qa'imun wa man aghdabahu amamahu qariban rubbama la yamliku nafsahu minal idrar bihi. Ini dia dalam kondisi marah, sedangkan yang membuat dia marah itu ada di depannya. Nah itu, kalau dia punya langga atau dia punya taekwondo, nah, itu langsung melayang itu. Ya. Kesuruh duduk. Sehingga itu kalau kita dapat teman kita yang dalam kondisi marah dia berdiri, ya sabar akhi, duduk dulu, duduk, suruh dia duduk, ya. Supaya tenang. Ya. Ya. Fa idza taba'ada anhu sakana ghadabuhu. Ya. Kalau yang membuat dia marah itu menjauh, ya, mereda rasa marahnya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang telah membunuh pamannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat marah dengan orang, bahkan pernah memfatwakan atau mengatakan kepada para sahabat, siapa yang menemui dia, yang mendapati dia, maka ya balaskan. Ya, as-sa'r. Dia telah membunuh pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu orang ini masih musyrik. Ya. Dan dia mendapatkan kabar kalau dia masuk Islam, maka Nabi SAW bisa memaafkan itu. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia datang kepada Nabi SAW, mengakui kesalahannya, mengakui keislamannya, dia minta maaf. Nabi SAW mengatakan, ya saya sudah maafkan, tapi menjauh dulu. Menjauh dulu. Ya. Jadi menjauh dari orang yang
marah atau kita yang sedang marah ya, menjauh dari orang yang membuat kita marah. Ini suami kalau dibikin marah oleh istri ya sudah, pergi saja dulu ya. Pernah kita sebutkan ya riwayat tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, ketika beliau marah kepada istrinya Fatimah radhiyallahu anha ya, beliau diam lalu kemudian keluar dari rumah kemana? Ke masjid. Ke Nabi SAW datangi, mana ya anak pamanmu ya. Saya tidak tahu, tadi dia pergi begitu saja ya. Disuruh cari ada di mana dia, ternyata ada di masjid. Nabi datangi ya Aba Turab, ya Aba Turab kum ya. Ya, Nabi datangi ya, Nabi suruh bangun, suruh kembali ke rumah. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in ihtaja ila an yattaji'a fa'ala fa innahu akthar sukunan wa ahda'u lin nafsi. Jadi kalau sudah duduk masih tetap emosi, masih tetap marah ya, maka berbaringlah. Maka itu akan ya lebih membuat hati tenang ya. Lebih bisa untuk meredam amarah. Bagaimana kalau sudah berbaring masih tetap marah juga? Ya, pergi berwudu, pergi mandi. Ya. Kalau yang pertama tadi kan kita sudah sebutkan hadis bahasan yang lalu. Kalau marah apa yang diucapkan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak usah berkata apa-apa kecuali itu saja. Ya. Masih marah ya duduk. Masih marah juga ya udah berbaring. Masih marah juga disebutkan dalam riwayat yang lain ya pergi berwudu. Karena syaitan itu diciptakan dari api. Padamkan api itu dengan air. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil annal ghadban halul ghadabi la yanbaghi lahu an yatasarraf bima yumli alaihi ghadabuh la qawlan wala fi'lan. Ya, kesimpulannya kalau kita dalam kondisi marah ya tidak sepantasnya ya kita memperturutkan amarah kita itu, melampiaskan amarah kita itu ya, tidak sepantasnya kita melampiaskan amarah kita dengan ucapan ataupun dengan tindakan hatta tantafi jamratul ghadab ya, sampai hilang ya, sampai reda ya amarah itu. Wa hadhihi haqiqatul quwwati an yamlika nafsahu 'inda ghadabihi. Dan inilah sejatinya orang yang kuat itu ketika dia mampu diam di saat marah ya. Ini orang yang kuat. Jadi bukan orang kuat itu yang dia mampu mengalahkan lawan gulatnya, bukan yang orang kuat itu yang dia bisa lari 10 kilo 1 jam ya, dia menyelam ya, di kolam renang ya, 60 meter bolak-balik ya, tanpa alat ya. Bukan itu orang yang kuat. Di saat orang yang kuat itu, di saat dia marah, dia kendalikan amarahnya, dia diam, dia tidak bertindak ya, tidak berkata-kata apapun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sudah masuk Isya ini? Ya? Sudah ya? Adzan dulu. Kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah sekalian, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan." Rawahu Abu Ya'la fi musnadihi.
bersikap hati-hati, tidak tergesa-gesa adalah dari Allah. Wal ajalah, sementara terburu-buru atau tergesa-gesa itu dari pengaruh syaitan. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, at-ta'anni minallah ay mimma yardahu wa yuthibu alaihi. Ya, tidak tergesa-gesa itu dari Allah, maksudnya adalah termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak tergesa-gesa itu termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan pahala, memberikan ganjaran kebaikan kepada orang yang tidak tergesa-gesa itu. Wal ajalatu minasyaitan ay huwal hamilu 'alaiha biwaswasatihi li'anna al-ajalata tamna'u minat tathabbut wan nazar fil awaqib. Ya. Jadi tergesa-gesa itu dari syaitan, ya, maksudnya adalah syaitanlah yang mengarahkannya supaya berbuat terburu-buru, tergesa-gesa. Syaitanlah yang mempengaruhinya supaya tergesa-gesa. Ya. Li'annal ajalah, karena ketergesaan itu tamna'u minat tathabbut. Ketergesaan itu membuat, ya, seseorang tidak melakukan klarifikasi, tidak melakukan tatsabbut, tabayyun, tidak memperjelas. Begitu dapat informasi, oh iya, langsung share. Ya. Begitu dapat informasi langsung, ya, kalau itu membuat dia marah, langsung marah. Ada orang datang, kamu tahu dia itu bilang kamu begini. Iya, betul. Langsung dia pergi, begitu lihat orang ini langsung pukul. Nah, itu termasuk tergesa-gesa, tidak ada tatsabbut. Ya. Ada orang melapor ini begini, langsung dia bahas status agak. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ya. Dan beberapa hari belakangan ya kita dihebohkan, ya. Kasus apa? Penculikan anak, ya. Nah itu Masya Allah heboh, macam-macam status yang muncul. Oh ini dia cuma begini. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini tergesa-gesa, itu dari syaitan, ya. Dan dari sini juga bisa kita lihat, ya, ternyata daya Carlota, ya, masyarakat kita ya masih tinggi, ya. Ya, hasrat susupo, ya, itu masih tinggi, ya. Ya, sehingga tabayun, tatsabbut itu tidak dilakukan, ya. Nah, kita ingat ini jamaah sekalian bahwa al-ajalah, ya, tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Syaitanlah yang mempengaruhi orang. Ya sudah, ini seterusnya. Nah, baik. Wa ahlul anati ahlun nadharin fil awaqibi wal ma'alat. Jadi ketergesa-gesaan itu, ya, menyebabkan seseorang tidak melakukan tabayyun, tidak melakukan klarifikasi, dan tidak berpikir tentang akibat yang akan muncul setelahnya. Sedangkan orang-orang yang tidak tergesa-gesa, orang yang hati-hati, mereka adalah ahlun nadharin fil awaqib wal ma'alat. Ya. Mereka adalah orang yang berpikir apa nanti akan terjadi kalau saya lakukan ini. Ya. Orang yang berpikir pada akibatnya. Akibatnya nanti bermanfaat atau tidak. Dan saya kira antum sudah sering dengar penyampaian dari para asatidzah, nasihat dari para salafus saleh, nasihat dari Nabi SAW, tidak banyak berbicara,
Ya memang tidak banyak berbicara, tapi status postingan lancar. Ya, sebelum kita berbicara, sebelum kita menulis status kita, pikir dulu apa kira-kira manfaatnya ini. Kalau ada manfaatnya, lakukan. Kalau tidak ada, jangan. Ya. Itu wasiat dari para salafus saleh. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang ditunggu-tunggu dia berbicara, tapi di saat dia berbicara sedikit berbicaranya, sampai kemudian ya jamaah itu komplain, Anda ini kok sekali berbicara kita menunggu, ya kita mengharapkan kau berbicara, tapi sekali kau berbicara pendek, singkat, sedikit. Kenapa? Ya. Apa jawabannya? Ya saya khawatir nanti apa yang saya bicarakan itu menjadi akibat buruk bagiku kelak di yaumil qiyamah. Ya. Ini para salafus saleh dahulu. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul anati ahlu nadharin fil awaqibi wal ma'alat. Wa dzalika anna khasatal aqlin an-nadharu fil awaqib. Jadi orang-orang yang berhati-hati itu mereka menggunakan logika mereka, akal mereka. Orang-orang yang berakal itu mereka berpikir, ya, orang yang berakal itu mereka berpikir tentang apa nanti setelahnya. Amma ahlul ajalah fa innahum yandafi'una indifa'an bila ta'aqqulin wala ta'ammulin fil awaqib. Adapun orang-orang yang ahlul ajalah, yang tergesa-gesa, yang terburu-buru ini, ya, fa innahum yandafi'un, ya, mereka orang yang spontanitas, ya, yang langsung ya bereaksi tanpa berpikir apa nanti akibatnya, ya. Dan ini ada kaitannya dengan apa tadi, dengan marah, ya. Ya. Orang yang emosi, yang marah, ya, kalau dia tidak kendalikan amarahnya, ini bisa jatuh di sini. Dia tergesa-gesa dalam menghukumi, dalam memberikan iqab. Ya. Jemaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza fa inna mathalan nafsi fi ajalatiha wa tayshiha ka quratin min fakharin wudi'at ala min hadar ala munhadirin amlasin fala tazalu mutadahrijatan wala yudra fi ma'ali amriha wa nihayati haliha bi ayyi syai'in tartatim. Ya. Jadi kata beliau, ya, hafizahullah taala, ya, bahwa kondisi atau perumpamaan jiwa seseorang, ya, dalam hal ketergesa-gesaan itu seperti bola, ya, bola tenis kah atau pingpong kah atau apa, antum taruh di tempat yang licin, ya, tempat yang licin, dan dia ya tidak rata, ya. Begitu antum goyang, di mana dia mau berhenti, tidak ditahu di mana dia akan berakhir, ya. Tidak ditahu akhirnya itu akan kemana. Nah, begitulah jiwa yang tergesa-gesa itu. Dia tidak berpikir, ya, orang-orang yang punya jiwa ketergesa-gesaan itu dia tidak berpikir apa nanti akibatnya, akhirnya seperti apa. Ya. Ternyata ya menyakitkan atau membuat dia menyesal dan sebagainya. Dan kita sudah banyak melihat kasus-kasus seperti itu. Ada yang berakhir dengan tanda tangan di atas materai, ya kan? Karena apa? Ketergesa-gesaan dalam, ya, mengucapkan, ya, dalam mengupload dan sebagainya. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita perhatikan. Fakam hiya tilkal ma'alat al-mu'sifah
wan nihayat al-muhzinah allati ya'ulu ilaiha amru ahli al-ajalah wat taish mimman la yata'ammaluna fil awaqib. Banyak sudah yang kita saksikan, ya, akhir yang apa, yang menyedihkan, yang menyakitkan, ya. Karena apa? Tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan apa nanti akhir dari sesuatu yang kita ucapkan atau yang kita kerjakan, karena tadi ketergesa-gesaan itu. Nah, kemudian wa fi ta'widin nafsi 'alal anat as-salamah min awaqibil ghadab 'inda wujudihi. Nah, maka hendaklah kita, ya, memperhatikan, ya, selalu kita memperhatikan, ya, setiap ucapan kita atau tindakan kita apa nanti akibatnya, ya. Itu dengan cara apa? Kita membiasakan diri kita di saat marah itu mengendalikan amarah kita, ya. Kalau kita sudah mampu mengendalikan amarah kita, ya, maka insya Allah biidznillah dalam hal-hal yang lain yang membuat jiwa kita apa, berontak atau tergoyah, perasaan kita itu terkoyak-koyak, ya, kita masih akan tetap apa, bisa mengendalikannya. Tidak akan sembarang berkata, tidak akan sembarang posting dan sebagainya, ya. Dengan demikian maka hasilnya akan baik, ya, tidak akan menyesal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, ya. Jadi orang yang kuat di antara kita, orang yang mampu menahan amarahnya, dia mengendalikan dirinya, dia tidak marah, dia tahan marahnya, ya. Sekalipun mungkin fisiknya itu kecil, kurus, tapi dibikin marah, ya tenang. Itulah orang yang kuat dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kekar, ya, angkat beban 200 kilo, hebat, bergulat, tidak pernah dikalahkan, lari jauh, menyelam jauh, ya. Tapi tasentil sedikit langsung menyala, langsung marah. Itu bukan orang yang kuat, ya. Kemudian terakhir pesan saya kepada para ikhwah sekalian dan para akhwat, ya, di dalam kita, ya, berinteraksi pasti ada hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita tidak senang, membuat kita gembira, membuat kita marah, ya. Maka kita berusaha untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita tidak ingin dibuat marah oleh orang lain, maka jangan kita membuat marah, ya, orang lain, ya. Kalau kita tidak ingin dibuli, maka jangan membuli orang lain, ya. Kita tidak ingin dimaki, dicaci, ya, jangan mencaci, ya. Tidak nyaman kalau disindir-sindir, ya, jangan suka menyindir, ya. Kan sudah kita bahas juga, ya, saudara kita adalah cerminan bagi diri kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik kepada kita semua. Apa yang sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya di dalam, ya, kehidupan kita sehari-hari. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله